Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini, juga Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Selamat berjumpa kembali. Puji syukur kehadirat Tuhan kalau sampai hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bersaat bersama. Bapak dan Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Ini Kamis tanggal 12 Januari 2023 dengan tema Terang Bangsa-Bangsa. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita akan memujikan sebuah lagu Doa Kami Bagi Bangsa. Untuk mengawali sabda pagi hari ini, mari kita pujikan bersama. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah kita menyadari bahwa Tuhan selalu memikirkan keselamatan dunia ini? Sesungguhnya, karya keselamatan yang Tuhan kerjakan bukan hanya untuk Israel, tapi untuk seluruh bangsa. Oleh karena itulah Tuhan juga memanggil dan memilih seorang hamba yang diutusnya menyelamatkan seluruh bangsa. Bagaimanakah kiprah pelayanan sang hamba? Marilah kita mendalami bacaan Alkitab hari ini. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi hari ini dari Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan 7 nanti akan dibacakan oleh Pak Denny. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah yang Maha Besar, Allah yang sangat mencintai kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Terus Tuhan beri semangat dan sukacita pada setiap kami untuk bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, kiranya kami boleh mengerti dan memahaminya sehingga firman ini boleh menjadi tuntunan bagi hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 49 ayat pertama sampai dengan ke-7 berbunyi demikian. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun aku terjun pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan dan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, pada Dia yang dihinakan orang, pada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat.
dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memiliki Engkau. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Denny. Bapak Ibu dan Saudara, Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan 7 menjelaskan tentang hadirnya seorang hamba Tuhan yang dipanggil dan dipilih Tuhan sejak dalam kandungan. Ini berarti Tuhan mempersiapkan secara khusus kehadiran seorang hamba yang diutus untuk menyatakan karya keselamatan bagi dunia ini. Sang hamba bukan hanya diutus untuk menyelamatkan Israel. Dia bukan hanya diutus berkarya dalam lingkup yang sempit, tapi panggilannya bersifat universal, yaitu menyelamatkan bangsa-bangsa di dunia ini. Dia diutus menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi seluruh bangsa, serta menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dia mengemban tugas besar yang dirancang bagi masa depan manusia. Sungguh tak mudah tugas yang harus ia kerjakan. Ia pun akan mengalami kesulitan dan menghadapi rintangan, namun ia rela berkorban. Ia berkarya bukan dengan senjata kekerasan, melainkan firman Tuhan sebagai pedang yang tajam. Sang hamba memiliki perkataan yang mampu mengubah dan menyelamatkan banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, siapakah hamba Tuhan yang dimaksud? Yesaya tidak menjelaskannya. Akan tetapi dalam Perjanjian Baru, hamba Tuhan dalam Yesaya 49 ini dirujuk sebagai nubuatan kehadiran Kristus, Sang Terang Dunia, dan penyelamat bangsa-bangsa. Pengajaran dan pengorbanan Kristus merupakan realisasi kasih Allah yang mencari dan menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Kita bersyukur atas karya Allah melalui Kristus yang hadir menyelamatkan dunia ini secara luas. Terang keselamatan dari Tuhan telah hadir di dunia ini. Kita pun mengalami terang keselamatan itu. Sesungguhnya rancangan baik Tuhan yang menerangi dan menyelamatkan segala bangsa di dunia ini bukan hanya sebuah cerita, tapi karya nyata. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah di masa kini seluruh dunia merasakan kehadiran Sang Hamba yang membawa terang keselamatan? Sesungguhnya kita juga dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba-Nya yang memancarkan terang keselamatan yang telah kita terima. Tugas kita adalah menjadi terang bagi lingkungan sekitar kita. Tuhan memberi kita kemampuan dan keberanian untuk menjadi hamba-Nya yang membawa terang kebaikan, terang keselamatan, dan berkat bagi banyak orang tanpa kecuali. Segala bangsa di sepanjang zaman akan merasakan terang keselamatan dari Tuhan bila kita, para pengikut Kristus, pun siap berkiprah lebih luas untuk memancarkan terang keselamatan yang telah kita terima. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merenungkan. Apakah selama ini kita menyimpan terang keselamatan untuk diri sendiri, ataukah telah menyebarkannya untuk keselamatan dan kebaikan orang lain? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah setiap kami untuk dapat menjadi hamba Tuhan yang siap memancarkan terang kebaikan Tuhan yang menyelamatkan dunia ini. Di dalam perkataan dan perbuatan kami, di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menanggapi firman Tuhan pagi hari ini. Dimanapun kita berada, kita akan belajar dan berusaha mewartakan dan menyatakan karya kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan melalui perkataan dan tindakan nyata yang membawa keselamatan bagi orang lain. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.